Selamat siang Ibu Ina. Selamat siang Pak. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat Pak. Ya, puji Tuhan ya, saya juga cukup fit hari ini. Jadi Ibu Ina hari ini akan melakukan proses coaching buat coachingnya. Jadi sebagai supervisor saya akan mengingatkan Ibu untuk melakukan proses coachingnya dan saya akan menilai. Tentang penilaian yang saya akan nilai adalah apakah coaching yang dilakukan oleh Ibu itu berdasarkan pada alur yang tertera pada model Tirta. Jadi sebelumnya saya minta kesediaan Ibu untuk menjalankannya sesuai dengan apa yang saya akan nilai. Bagaimana Ibu, siap? Siap Pak, siap. Oke, terima kasih Ibu. Sehingga karena Ibu sudah bersedia, saya ingatkan kembali juga bahwa Ibu harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka yang nantinya mampu mengolah rasa dan mengolah karsa dari si coaching ya Bu ya. Oke, dari coaching yang akan Ibu buat siang ini, kalau boleh saya tahu kompetensi coaching apa yang Ibu mau kembangkan? Baik Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching sore ini itu antara lain mendengarkan dengan aktif, presensi ataupun kehadiran penuh dalam saat melakukan coaching, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Oke, baik Ibu. Lalu kalau boleh juga saya tahu indikator ketercapaian yang seperti apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Pak, untuk sesi coaching kali ini indikator ketercapaian yang mau saya kembangkan itu adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada coach untuk bisa menemukan titik kelemahan pada dirinya serta menemukan solusi bagi masalah yang sedang ia hadapi Pak. Gitu. Oke, baik Ibu. Jadi saya kira persiapannya sudah mantap. Jadi untuk pertanyaan dari saya cukupkan sampai di sini dulu. Selanjutnya saya akan menilai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Silakan Ibu untuk bergabung bersama dengan coachingnya. Baik, terima kasih Pak. Ya Ibu. Selamat siang Ibu Ina. Selamat siang Ibu Vita. Baik Ibu Vita tadi mungkin ada mau yang disampaikan ke saya. Silakan bercerita Ibu Vita. Oke, baik Ibu. Saya ini merasa agak khawatir tentang mata pelajaran bahasa Inggris yang saya ampu ini. Kebetulan tahun ini saya dipercayakan lagi mengampu mata pelajaran di kelas 7 bahasa Inggris ini. Jadi kekhawatiran saya itu bagaimana anak-anak terambil dari SD ke SMP ini. Jadi ada di kecamatan saya ini ada sebagian SD itu yang sudah muluk itu mereka belajar tentang bahasa Inggris. Tapi ada sebagian itu yang belum, jadi saya harus mengajar ya dari abjad. Saya pun mengajar bahasa Inggris dari ABC begitu. Jadi saya merasa khawatir karena banyak sekali ya anak-anak itu yang belum paham tentang itu materi dasar bahasa Inggris ini. Begitu ya Ibu ya. Jadi Ibu datang cerita itu mungkin masalah yang menghadapi itu banyak siswa ada yang belum bisa memahami tentang materi dasar dari bahasa Inggris. Oke, baik Ibu Vita. Nah, sekarang mungkin kita lihat kembali. Kalau Ibu pikir-pikir kembali, mungkin kira-kira apa yang menyebabkan sehingga anak-anak itu belum begitu fasih dalam bahasa Inggris dasar? Baik Ibu, seperti yang kita tahu ya, untuk pembelajaran bahasa Inggris ini saya rasanya terhenti di sekolah saja. Karena di rumah mungkin ada sih sebagian anak pun bisa belajar secara otodidak kan, mereka bisa searching di Google atau di YouTube begitu. Tapi ada sebagian anak kan yang tentu ya mereka ngapain sih belajar bahasa Inggris begitu ya. Jadi permasalahan begitu karena pelajaran bahasa Inggris itu hanya berhenti di sekolah saja. Oke, baik ya Ibu ya. Jadi yang Ibu pikirkan yang penyebab utamanya itu adalah siswa hanya belajar bahasa Inggris berhenti di sekolah, tidak dilanjutkan pada kehidupan sehariannya Ibu ya. Nah baik Ibu, coba kita pikirkan kembali sejauh ini apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa menangani anak-anak yang kurang fasih berbahasa Inggris tadi Ibu. Oke, baik Ibu, yang selama ini yang saya lakukan itu melakukan pembelajaran di dalam kelas ini, tapi menggunakan media yang menarik sehingga anak-anak itu tertarik
PowerPoint, di situ kan langsung tersambung dengan YouTube. Jadi bagaimana proses pembelajaran ini mereka bisa lihat langsung di YouTube, atau juga dengan langsung lihat native speakernya itu, bukan orang aslinya ngomong begitu. Hanya pembelajaran di dalam kelas itu. Oke, baik Ibu ya. Jadi langkah yang pernah Ibu ambil yaitu mungkin mendengarkan mereka pada semacam radio kemarin atau speaker atau YouTube sekarang ya, belajar mandiri sudah bisa pernah Ibu lakukan. Oke, baik, super Ibu ya. Ibu sudah mengambil langkah yang hebat untuk bisa mengatasi itu. Nah Ibu, mungkin adakah selain langkah yang sudah Ibu lakukan, masih ada langkah yang mungkin lebih ampuh untuk bisa mengatasi anak-anak yang kurang fasih dalam berbahasa Inggris dasar ini? Oke, jadi semester lalu ini saya membentuk English Club di sekolah ini. Nah, ada 10 anak yang bergabung. Itu juga saya melakukan tes diagnostik, ada beberapa anak juga yang mampu, jadi saya rekrut mereka masuk ke dalam English Club ini. Nah, itu langkah yang saya ambil. Tetapi untuk yang anak-anak yang lain ini saya rencanakan saya akan membuat bimbingan belajar pada sore hari di sekolah, karena siswa saya ini dari berbagai desa ya. Jadi kalau untuk di rumah itu mungkin belum bisa. Oke, super Ibu ya. Jadi ada anak-anak yang sudah fasih dalam bahasa Inggris, Ibu masukkan mereka dalam klub English. Sedangkan anak-anak yang belum fasih dibuat bimbingan secara terpadu di sekolah ya Ibu ya. Mungkin terkhusus untuk yang kelas 7 Ibu. Oh iya, oke, mantap Ibu. Oke, baik, itu langkah yang sudah Ibu pikirkan tadi. Nah, untuk mendukung langkah yang Ibu pikirkan ini, kira-kira siapa saja yang bisa Ibu libatkan agar kegiatan Ibu maksudkan ini dapat terwujud? Baik, yang pertama tentunya saya akan lakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah supaya beliau bisa memotivasi saya dan memberikan ruang untuk saya nanti akan melakukan bimbingan itu. Selain Kepala Sekolah, mungkin saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya di sekolah ini, ada 2 guru bahasa Inggris, mungkin saya bisa minta bantuan beliau. Nah, Ibu ya, jadi pihak yang dapat Ibu libatkan itu adalah kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah Ibu, kira-kira komitmen apa yang dapat Ibu munculkan untuk bisa mewujudkan apa yang sudah Ibu pikirkan tadi, rencanakan tadi? Terkait rencana tadi melakukan bimbingan belajar di sekolah pada sore hari ini, saya akan lakukan kegiatan ini secara terjadwal. Nah, misalnya 1 minggu 2 kali begitu Bu, dan selain terjadwal, saya mungkin harus punya konsisten ya. Ada konsisten sehingga kegiatan ini berjalan terus, tidak putus atau panas-panas tak begitu. Jadi saya harus konsisten menjalankan kegiatan ini nanti. Nah, oke, baik Ibu, mantap ya. Jadi apa yang sudah Ibu komitmenkan tadi yaitu belajar secara konsisten, tetap mengajarnya seperti itu, dan lebih giat lagi dalam memberikan materi tadi. Mantap Ibu. Nah sekarang Ibu, saya sangat apresiasi atas komitmen yang sudah Ibu buat tadi ya Ibu ya. Nah, mungkinkah selain apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, pihak yang dilibatkan, kepala sekolah dan rekan sejawat tadi, apakah ada pihak lain yang mungkin dapat Ibu libatkan agar kegiatan Ibu itu dapat didukung dengan baik? Oke, baik Ibu, karena proses kegiatan ini pada sore hari ya, jadi saya harus berkolaborasi dengan orang tua murid. Jadi paling saya akan menghubungi mereka dalam grup PA yang saya sudah buat. Saya tinggal sampaikan bahwa kami ada kegiatan bimbingan belajar sore khusus bahasa Inggris di sekolah. Oke, baik Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan memulai apa yang sudah Ibu rencanakan tadi? Yang saya rencanakan ini saya akan lakukan minggu depan. Baik ya. Jadi apa yang sudah Ibu rencanakan tadi sudah juga disiapkan waktunya untuk dilaksanakan itu minggu depan. Nah baik ya Ibu ya, jadi komitmen Ibu harap nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Nah Ibu, setelah Ibu bercerita panjang tentang apa yang Ibu hadapi, kira-kira apa, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Bagi Ibu, saya sekarang merasa agak lega karena masalah ini akhirnya saya sendiri bisa menemui jalan keluarnya. Terima kasih banyak sudah membantu saya mencari solusinya ini. Oke, baik Ibu ya. Jadi dari tadi perasaan kita tertekan dengan beban tadi, ketika kita sudah berbincang Ibu sudah merasa lebih lega. Nah Ibu, selain apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, masih ada hal lain mungkin yang Ibu rasa ingin disampaikan? Baik Ibu, untuk saat ini masih belum ada. Mungkin saya akan datang lagi setelah proses saya ini kalau sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau masih ada permasalahan saya akan datang lagi kepada Ibu.
kasih Ibu, itu juga merupakan pengalaman baru buat kami. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, sampai ketemu di lain hari. Mama tadi belum juga. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Oke, jadi bagaimana Ibu sudah selesai melakukan proses coachingnya ya Bu ya? Iya, sudah selesai tadi Pak. Ya, karena Ibu sudah melakukan proses coaching, pada kesempatan ini saya akan melakukan evaluasi melalui pertanyaan-pertanyaan pasca proses coaching yang telah Ibu lakukan. Iya Pak. Kalau boleh tahu Ibu, apa yang sudah Ibu capai terkait indikator ketercapaian setelah proses coaching yang telah dikembangkan dalam proses tadi? Baik Pak, terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah saya dapatkan dalam proses coaching tadi itu, tentunya saya sudah sangat aktif dalam mendengarkan, sudah bisa membuatkan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga memancing coachnya itu untuk lebih leluasa menemukan titik kelemahannya serta menemukan solusi terhadap masalah yang sedang coaching hadapi. Begitu Pak. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Pada proses coaching tadi saya juga melakukan penilaian terhadap proses yang Ibu lakukan. Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alutsista secara baik dan juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya lihat dalam proses observasi tadi sudah sangat membantu coaching untuk bisa menemukan kelemahan dan solusinya secara baik. Ini pertanyaan terakhir dari saya Ibu sebelum kita menutup kegiatan supervisi ini. Apa yang ingin dikembangkan melalui sesi coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, baik Pak, yang ingin saya kembangkan lagi pada sesi coaching nantinya itu tentunya yang pertama itu saya akan selalu berusaha untuk hadir penuh untuk coach sehingga masalah yang disampaikan coach itu dapat saya bimbing untuk bisa menemukan kelemahannya dan juga menemukan solusinya sendiri. Serta saya juga nanti ke depannya akan lebih banyak belajar, mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan coaching ini Pak. Begitu Pak. Oke, baik sekali Ibu, sungguh luar biasa atas kiat dan usaha yang Ibu telah ulas tadi, sehingga harapan kita semua adalah kedepannya proses coachingnya itu bisa lebih baik lagi daripada hari ini dan bisa memberikan hasil yang memuaskan baik dari coach maupun coachingnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya supervisi Bu. Kita bisa ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Saya mohon pamit. Iya Pak, selamat sore Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon pamit Pak.